Jun Changqiao, yang berada di luar gerbang gunung, melebarkan matanya saat melihat Demon Ridge Black Eagle berubah menjadi seorang gadis. Binatang kontraku juga memiliki bentuk tempur, dan itu sebenarnya perempuan. Penampilan kecil itu, suara manis itu, bagaimana bisa begitu imut? Aku tidak tahan lagi. Hati kecilku akan meledak karena kelucuannya. Terutama ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan berdiri di atas binatang elang dan bertindak keren setelah menaklukkannya. Jun Patriark ingin menamparkan wajahnya sendiri dengan sepatunya. Gadis imut yang menunggangi kepala elang, ini jelas dosa. Demon Ridge Black Eagle humanoid tidak tua, dan kulitnya berwarna merah muda seperti boneka porselen. Itu sangat lucu. Namun, Little Longlong menatap dengan mata bundarnya yang besar dan berkata dengan keras, "Ratu." Nyah. Petik 2. Anda, Demon Ridge Black Eagle berkata dengan tidak percaya, beraninya kau berteriak padaku. Jadi bagaimana jika aku berteriak padamu? Little Longlong berkata dengan tidak sabar. Bayi kecil yang belum menyapi susu, cepat minum susu. Jangan tunda aku untuk memamerkan kekuatanku di sini. Demon Ridge Black Eagle memandang Jun Changqiao dengan keluhan di matanya. Serangga kecil ini menggertak saya. Tuan, tolong bantu saya. Abaikan itu. Jun Changqiao berkata, seorang pria yang ditakdirkan untuk sendirian seumur hidup. Sistem, dia mengatakannya seolah-olah itu bisa mekar. Huf. Pada saat ini, Patriark Sekte Xuanling dan Wu Huang lainnya terbang. Energi spiritual yang besar meletus dan dengan gila-gilaan meremas ruang. Nyah, Little Longlong mendorong Demon Ridge Black Eagle menjauh, mengangkat tangannya yang diselimuti api panas, dan menabrak kehampaan. Bom, ruang bergetar, dan panas menyebar. Kekuatan kedua Wu Huang langsung hancur, dan mereka mundur 2 langkah dengan keterkejutan di mata mereka. Pria besar dengan api ini sebenarnya sangat kuat. Segel es surga dan bumi. Patriark Sekte Sanghan terbang, dan aura dingin menyebar. Ruang itu membeku seolah-olah telah berubah menjadi cermin yang kokoh. Kaisar bela diri dari Provinsi Lu di timur laut ini semuanya adalah penggarap es asli. Mereka sangat mahir menggunakan keterampilan bela diri es. Kasihan, tidak peduli seberapa kuat es itu akan meleleh ketika bertemu dengan api yang lebih panas. Little Longlong seperti api di musim dingin, dan nyala api yang mengamuk menghangatkan hati semua orang. Ah, dia menjerit keras dan merentangkan tangannya. Api yang membakar dengan liar, menyebabkan suhu yang turun dengan cepat di sekitarnya ditarik kembali dalam sekejap. Ruang beku merasakan kehangatan yang dilepaskan dari segel, tetapi karena perubahan suhu yang tiba-tiba, itu langsung hancur seperti cermin. Ya dewa, di kejauhan, seniman bela diri prefektur Lu di timur laut tercengang. Kapan mereka pernah cukup beruntung untuk menyaksikan kekuatan yang bisa mengaduk kehampaan hanya dengan lambaian tangannya? Ini adalah pertarungan antara makhluk abadi. Pada saat ini, pemimpin sekte lain menyilangkan tangannya dan mengumpulkan energi spiritual tipe es di telapak tangannya. Dia meraung, cahaya dingin roh es. KKK, udara dingin mendesing keluar dan dengan cepat mengembun menjadi es besar, yang menembus ke arah Su Chen dengan kekuatan tak terbatas. Little Longlong, yang baru saja mematahkan skill martial Patriark, tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk membela diri. Dia hanya bisa menyaksikan saat keterampilan bela diri atribut es membunuhnya. Suara mendesing. Pada saat ini, angin puyuh muncul di belakangnya dan bertiup, langsung memotong es menjadi berkeping-keping. Suara mendesing. Elang hitam dari Demon Ridge berjinjit dan melebarkan sayapnya. Itu terbang ke udara dan menggambar pola khusus di udara dengan tangan putihnya yang kecil. Kemudian, ia berkata, serangga kecil, aku akan berurusan denganmu setelah aku membunuh orang-orang ini. Tut, gadis kecil itu bertepuk tangan pada pola yang tampak nyata dan ilusi. Kemudian, bulu hitam muncul dari udara tipis, memancarkan energi yang kuat. Bedak peri, dia berhenti dan berkata, bulu. Little Longlong hampir jatuh. Bulu bubuk peri, apa itu? Suara mendesing, us. Bulu-bulu hitam di seluruh langit seperti peluru, langsung menembak ke arah halaman luar istana dingin ekstrim. Wajah ke-8 Wu Huang berubah drastis karena liputannya yang luas. Kepala istana dari istana dingin ekstrim berseru, lindungi istana kita. Suara mendesing. Begitu kepala istana menyelesaikan kata-katanya, beberapa Wu Huang terbang. Udara dingin langsung menyebar dan membentuk dinding es padat di depan mereka. Ledakan. Bulu hitam menghantam dinding es, menciptakan ledakan dan gempa susulan. Melihat dari jauh, orang dapat melihat bahwa riak menyebar dengan gila-gilaan, dan seluruh dunia bergetar. Sangat kuat. Jun Changqiao,
yang sudah mundur dari Istana Dingin Ekstrim, sangat gembira. Hahaha, binatang kontraku tidak hanya imut, tapi juga pandai bertarung. Suara mendesing. Little Long Long tidak mau kalah dengan seorang gadis. Itu menyeret tubuhnya yang besar dan menyerang dengan api yang sepertinya bisa membakar dunia. Untuk sesaat, di langit di atas Istana Dingin Ekstrim, energi kekerasan meledak dengan gila-gilaan, dan ruang itu terdistorsi. Itu seperti akhir dunia. Mendesah, Zen Dejun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, mengapa Patriark tidak mengizinkan saya untuk meledakkan Istana Dingin Ekstrim? Pada saat ini, rangkaian pengumpul guntur di bidang seni bela diri bergetar karena distorsi ruang yang ekstrim. Jika mereka tidak meledakkannya sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan. Ayo pergi. Jun Changqiao memerintahkan para murid untuk mundur. Dia tidak menyangka bahwa 8 Wu Huang akan datang untuk menyelamatkannya. Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia harus mundur secara taktis dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Lu Qianqian. Kepala keluarga. Pada saat ini, Su Xiaomo berseru, lihat, ini kakak senior. Di sana, di sana. Jun Changqiao buru-buru melihat ke arah jarinya dan melihat Lu Qianqian mengambang di puncak yang sepi di depannya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia tidak menyangka bahwa Patriark dan rekan-rekan muridnya akan datang ke Provinsi Lu Timur Laut untuknya dan bertarung dengan Istana Dingin yang ekstrim. Pada saat itu, Heart Like Stillwater Realm-nya retak lagi. Mendesah, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Kakak senior, para murid berteriak dengan penuh semangat. Melihat murid tertuanya tampak aman dan sehat, Jun Changqiao menghela nafas panjang lega dan bergumam, dia kehilangan berat badan. Tunggu, bukankah dia dibawa pergi oleh Istana Dingin Ekstrim? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Li Luoqiu berkata, Patriark, saya baru saja menerima berita bahwa informasi yang saya terima salah. Istana Dingin Ekstrim tidak menemukan Lu Qianqian. Petik 2, Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Kakak, tidak bisakah informasinya lebih akurat? Dia tidak bisa menyalahkan Li Luoqiu atas informasi yang salah. Jaringan informasi belum sepenuhnya berkembang, sehingga tidak dapat dihindari bahwa akan ada kelalaian dalam penyaringan. Ledakan, ada ledakan keras di belakangnya. Naga kecil dibombardir oleh 4 Wu Huang. Tubuhnya yang besar jatuh dari gerbang gunung ke kaki gunung. Itu menggertakkan giginya dan berkata, sakit. Ledakan, di langit di atas Istana Dingin Ekstrim, 4 Wu Huang lainnya bertarung dengan elang hitam Bukit Iblis Mungil. Namun, karena mereka kalah jumlah, mereka secara bertahap jatuh ke posisi pasif. Kepala keluarga, Zen Dejun bertanya lagi, apakah kamu meledakkannya atau tidak? Pembuluh darah di leher Jun Changqiao menonjol. Dia berteriak dengan marah, ledakan. Oke, Zen Dejun menutupi wajahnya dengan satu tangan dan tertawa seperti orang gila. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia membuka tangannya dan berkata dengan ekspresi ganas, selanjutnya, silakan nikmati pesta kembang api yang indah. Berdengung. Ruang Istana Dingin Ekstrim tiba-tiba bergetar berirama. Penghalang susunan, yang telah disembunyikan dalam kegelapan, muncul lagi dan menghasilkan cahaya yang panas dan menyilaukan. Sebagai makhluk roh, Black Eagle of the Devil Ridge memiliki rasa bahaya yang lebih kuat daripada manusia. Itu mengumpulkan angin puyuh untuk mengusir kaisar bela diri. Kemudian buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang keluar seperti angin. Ia meraih telinga besar naga kecil itu dengan satu tangan dan melesat ke arah tuannya. Oh tidak, 8 Wu Huang mencium bahaya. Tapi itu sudah terlambat. Setelah formasi melintas dengan cahaya, itu langsung berubah menjadi cahaya dingin dan kemudian meledak dengan ledakan. Gunung yang mendukung Istana Dingin Ekstrim langsung mekar di depan mata semua orang. Tanda pisah. PS, suara rekomendasi akan mencapai 5.000. Ini menempati urutan ke-6 dalam total suara rekomendasi menurut Genesis Chinese Network. Itu tidak jauh dari 5. Setelah menulis selama bertahun-tahun, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi begitu kuat dalam daftar rekomendasi suatu hari nanti. Terima kasih untuk semua pembaca yang memilih saya. Aku mencintaimu. Saya suka Ye Xingchen. Ledakan. Suara ledakan itu tak henti-hentinya, dan semua orang dalam jarak 1000 mil dapat mendengarnya dengan jelas. Seluruh tanah bergetar, dan semua pembudidaya di dalamnya memandang Istana Dingin Ekstrim dengan ngeri. Apa yang terjadi? Para pembudidaya prefektur Lu tercengang. Tingkat getaran ini pasti disebabkan oleh ledakan besar. Mendesis. Desis. Istana Dingin yang ekstrim? Tidak, setengah dari gunung yang telah diledakkan masih tergagap gelisah. Jelas bahwa kekuatan yang tersisa belum sepenuhnya hilang.
Mata Jun Changqiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lu Qianqian muncul di puncak gunung dan tidak berada di istana dingin ekstrim. Little Longlong juga dikirim terbang. Dia langsung menerima saran Zhen Dejun dan memilih untuk meledakkan arai. Namun, kekuatan dan kekuatan penghancur semacam ini terlalu menakutkan. Bahkan meriam lapangan tidak bisa melakukan ini. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga tercengang. Terutama ketika mereka memikirkan serangkaian ledakan yang lebih cemerlang dari kembang api, rasa dingin menjalari punggung mereka. Mendesah, Zhen Dejun menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatannya tidak memenuhi harapan. Kita perlu meningkatkannya ketika kita kembali. Petik 2, Mulut semua orang berkedut. Seluruh gunung diledakkan, dan itu tidak memenuhi harapan. Jika Anda ingin meningkatkannya, Anda mungkin harus meruntuhkan semuanya dalam jarak 100 mil ke tanah. Tunggu. Jun Changqiao berkata, Penatua Zhen, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa begitu kamu meledakkan susunannya, kamu dapat meruntuhkan semuanya dalam jarak 100 mil ke tanah? Betul sekali, semua orang juga ingat, dia memang mengatakan itu, dan dia bertanya kepada orang-orang di Istana Kedinginan Ekstrim apakah mereka takut. Zhen Dejun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membiarkan angin dingin bertiup di wajahnya. Dia berkata tanpa malu-malu, saat menghadapi musuh yang kuat, jika kamu bisa mengatakan sesuatu yang besar, kamu harus mengatakan sesuatu yang besar. Hanya dengan begitu kamu bisa menakuti mereka. Setelah sekian lama, dia hanya membual. Semua orang memutar mata mereka. Namun, masih sangat kuat untuk meledakkan setengah dari istana dingin ekstrim hanya dengan arai. Li Qingyang dan yang lainnya akhirnya menyadari mengapa tidak ada seorang pun di benua bintang jatuh yang mau menyinggung para master arai. Itu terlalu menakutkan. Terutama orang gila seperti Penatua Zhen. Siapapun yang memprovokasi dia akan berjongkok di depan rumah mereka sepanjang hari menanam bom waktu. Memikirkannya saja membuat mereka merinding. Penatua Zhen, Su Xiaomo membungkuk dan berkata dengan senyum gemetar, bisakah Anda mengajari saya? Jika ada yang memprovokasi saya di masa depan, saya akan membuat formasi di jamban mereka dan meledakkannya sampai mereka buang air besar dan kencing di mana-mana. Zhen Dejun memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu tidak memiliki bakat untuk formasi. Pergi bermain di lumpur. Puci, bayangan hitam dari Demon Ridge mengepakkan sayapnya dan terbang. Itu melemparkan naga kecil itu ke bawah dan berkata, Tuan, serangga kecil ini hampir terbunuh oleh ledakan itu. Omong kosong, Little Longlong berdiri dengan marah dan berkata, bahkan jika kamu tidak menarikku, aku masih bisa menghindar. Demon Ridge Black Eagle mendengus dan mendarat di depan Jun Changqiao. Ia tersenyum manis dan berkata, Tuan, saya baru saja melakukannya dengan baik, bukan? Tidak buruk. Jun Changqiao menggosok kepalanya. Black Hawk of the Demon Ridge baru berusia 11 atau 12 tahun. Ketika dia berdiri dengan Jun Patriarch, yang tingginya lebih dari 1,8 meter, mereka tampak seperti ayah dan anak. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang sayap yang sehitam tinta. Sangat cantik, Su Xiaomo berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, gadis, bisakah aku menyentuhnya? Astaga, Black Hawk dari Demon Ridge berbalik dan senyum di wajahnya menghilang. Matanya yang cerah bersinar dingin dan berkata, ingat, panggil aku Ratu. Kecepatan di mana dia mengubah wajahnya terlalu cepat. Su Xiaomo bergidik dan buru-buru berkata, ya, Tuan. Pada saat ini, energi kekerasan melonjak keluar dari gunung yang setengah hancur. 8 pemimpin sekte terbang keluar dari kilat dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ledakan itu datang terlalu tiba-tiba dan mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Untungnya, kekuatan mereka sangat kuat dan bisa menahan serangan kekuatan guntur. Namun, mereka pasti dipukuli hitam dan biru. Yang paling menyedihkan adalah Palace Master dari Extreme Coldness Palace. Dia melayang di udara dengan punggung menghadap Jun Changqiao dan yang lainnya. Lengannya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Bahkan rambutnya berdiri tegak, dan asap hitam mengepul darinya. Tepat di depan, meskipun aula utama yang telah berdiri selama ribuan tahun rusak di banyak tempat, itu masih berupa reruntuhan. Lebih dari setengah halaman dalam sekte selamat di bawah perlindungannya. Ketika ledakan tiba, kepala istana dari Istana Kedinginan Ekstrim tidak berpikir untuk melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berpikir untuk menggunakan tubuhnya untuk melindungi aula utama yang mewakili warisan dan jiwa sekte tersebut. Sebab, menurutnya, orang bisa mati, tetapi martabat sekte harus dipertahankan. Gedebuk, eselon atas Istana Dingin Ekstrim jatuh ke reruntuhan satu persatu.
Meskipun mereka tidak terbang dan menggunakan tubuh mereka untuk mempertahankan martabat sekte, mereka berdiri di depan aula utama dan membentuk dinding manusia untuk melindungi garis hidup sekte dan lebih banyak murid. Menakjubkan, Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata, dia tidak menyesali keputusannya untuk meledakkan istana dingin ekstrim, dia juga tidak akan merasa kasihan. Namun, pada saat kritis, mereka menggunakan tubuh mereka untuk mempertahankan martabat sekte tanpa mempedulikan hidup mereka. Itu saja yang layak dihormati. Jun Changqiao, Master Istana dari Istana Dingin Ekstrim mendarat dengan lemah di depan aula utama. Matanya merah ketika dia berkata, penghinaan yang kamu berikan pada Istana Dingin Ekstrim hari ini akan dikembalikan 100 kali di masa depan. Jun Changqiao berbalik dan berkata dengan arogan, aku akan menunggumu di Gunung Tulang Besi. Anak nakal, Patriark Sekte Xuanling berkata dengan marah, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Us. Begitu dia mengatakan itu, Long-Long kecil membanting telapak tangannya ke udara. Dua pilar api eksplosif bergegas ke arahnya, sangat mengejutkannya sehingga dia buru-buru mundur. Astaga, 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 7 Huhuang lainnya dengan cepat terbang dan memblokir Jun Changqiao dan rute pelarian lainnya. Mereka datang ke negara bagian Lu Timur Laut untuk menimbulkan masalah dan hampir meledakkan istana kedinginan ekstrim menjadi reruntuhan. Jika sekte sepanjang masa pergi dengan damai seperti ini, di mana harga diri dan martabat mereka? Setiap orang, Jun Changqiao berkata dengan tenang, saya telah menemukan murid tertua saya. Seharusnya ini saatnya saya bertanya tentang kesehatannya, tetapi kalian semua terbang seperti lalat. Ini benar-benar menjengkelkan. Menguasai, Little Long-Long berkata, kalian semua pergi dulu. Aku akan melindungimu. Tidak dibutuhkan. Jun Changqiao mengangkat tangannya, dan hartu kip sabar seukuran saku muncul di telapak tangannya. Dengan tatapan dingin, dia berkata, aku belum pernah membunuh Hu Huang sebelumnya. Aku tidak keberatan membunuh 8 dari kalian hari ini. Pedang ini, ekspresi Li Qingyang dan yang lainnya berubah drastis. Di Deat Valley, di tambang batu roh yang penuh dengan binatang ular, mereka semua telah melihatnya. Itu pasti senjata suci yang membuat orang gemetar ketakutan. Patriark mengeluarkannya lagi hari ini. Dia ingin menggunakan darah Hu Huang sebagai korban pedang. Huff. Patriark Sekte Xuanling berkata dengan dingin, membunuh 8 dari kita. Jun Patriark benar-benar tidak takut menggigit lidahnya. Huff huff. 7 Hu Huang lainnya melepaskan tingkat kultivasi mereka secara bersamaan, dan aura penekan yang kuat menekan mereka seperti tanah longsor. Jun Changqiao meletakkan 2 jari di gagang hartu kip sabar dan menjepit jimat pembuka di cincin luar angkasanya. Namun, tepat saat dia hendak menghancurkannya dan mengeluarkan pedang sepanjang 40 meter, Lu Qianqian terbang dan mendarat di depan Jun Changqiao. Dia secara naluriah melindunginya di belakangnya dan mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah item. Token Kaisar Es ada di sini. Siapa yang berani gegabah? Itu adalah token dengan tepi emas, dan kata-kata, token Kaisar Es, terukir di atasnya. Anda, Patriark Sekte Xuanling terkejut. Mengapa kamu memiliki token Kaisar Es? Ekspresi 7 pemimpin sekte lainnya juga berubah secara drastis, tetapi mereka buru-buru menarik kembali aura penekan mereka, jelas tidak berani gegabah di depan token Kaisar Es. Warisan Kaisar Es. Lu Qianqian berkata dengan tenang, aku mewarisinya. Apa, bagaimana mungkin? Mata 8 pemimpin sekte dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kaisar Es telah menghilang 10.000 tahun yang lalu, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan token dan mengatakan bahwa dia mewarisi warisannya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tanda pisah. PS. Pembaruan ke-6. Terima kasih kepada pembaca yang memberi tip dalam 2 hari terakhir, dan terima kasih kepada pembaca Kidian atas tip Anda. Tiket rekomendasi berada di peringkat ketiga dalam peringkat keseluruhan. Besok, tergantung pada situasinya, saya akan terus berjuang jika itu berjalan lancar. Target saya adalah berada di 5 besar minggu ini. Saya mengandalkan semua orang. Busur. Tiket rekomendasi akan diberikan setiap hari. Tidak ada artinya mendapatkan tempat pertama karena saya tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Di masa lalu, saya hanya akan memohon untuk itu. Minggu ini, saya ingin menyingsingkan lengan baju saya dan berusaha sekuat tenaga. Saya ingin tahu, dengan bantuan Anda, seberapa besar potensi yang dimiliki sekte terkuat. 10.000 tahun terlalu lama. Saya hanya berjuang untuk minggu ini. Meminta tiket rekomendasi bisa sama bergerahnya dengan meminta tiket bulanan. Saya luar biasa. Lu Qianqian mengeluarkan tokennya, dan 8 master sekte buru-buru menarik kembali aura penekan mereka.
Jun Changqiao, yang hendak menghancurkan jimat pembuka dan berpura-pura menjadi yang lebih besar, tercengang. Hati Ye Xingchen juga bergetar. Dalam hal senioritas, Kaisar Es adalah salah satu tokoh kuat teratas di generasi yang lebih tua dari benua bintang jatuh. Setelah dia menjadi kaisar bela diri, dia telah lama mengasingkan diri, dan Ye Xingchen belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Lu Qianqian akan dapat mewarisi warisannya hari ini. Ini jelas merupakan kesempatan langka. Gadis, Patriark Sekte Xuanling berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu meragukan token Kaisar Es? Suara Lu Qianqian sedingin biasanya, dan tidak ada emosi di dalamnya. Murid sekte sepanjang masa merasa sangat nyaman mendengarkannya. Masih dengan formula dan rasa yang sama. Kakak senior sulung kami tidak berubah sama sekali. Tidak, dia berubah. Aura dingin yang dipancarkan kakak senior lebih tebal dari sebelumnya, dan auranya bahkan lebih dingin. Dia menjadi semakin seperti peri dunia lain. Ketakutan muncul di mata Little Long Long yang besar, dan bahkan nyala api yang melonjak langsung melemah. Ini adalah bayangan psikologis besar yang berasal dari disegel dalam es. Lu Qianqian berkata, kamu bisa meragukan kata-kataku, tapi bisakah kamu meragukan tanda Kaisar Es? Tidak, token itu memancarkan aura dingin yang tak tertandingi. 8 Wu Huang dapat memastikan bahwa ini pasti token Kaisar Es dan bukan tiruan yang dapat dibuat hanya dengan 1 atau 2 tael perak. Lu Qianqian berkata, kalian semua harus menjadi cabang dari sekte yang diciptakan Kaisar Es saat itu. Sekarang aku adalah penerusnya, mengapa kalian tidak sujud kepadaku? 8 ekspresi Wu Huang berubah seketika. Mereka saling memandang, meskipun mereka sangat tidak mau, mereka hanya bisa menangkupkan tinju mereka dan berkata, maaf karena tidak sopan. Lebih keras, Jun Changqiao berkata, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Melihat bahwa kelompok patriark ini sangat waspada terhadap token muridnya, dia mulai pamer. Adapun sulit untuk menarik sabar, dia sudah menariknya. Karena tidak perlu menggunakannya, dia telah menyelamatkan jimat segel pembuka. Melihat penampilan arogan dan lalim Jun Patriark, 8 Wu Huang hampir menyingsingkan lengan baju mereka, mengelilinginya, dan memukulinya dengan baik. Namun, dengan perintah Raja Es di depan mereka, mereka tidak berani bernapas. 10.000 tahun yang lalu, Permaisuri Es memiliki otoritas mutlak, dan tidak ada yang berani menentangnya. Ini terutama berlaku untuk pasukan Provinsi Lu di Timur Laut. Mereka semua telah berpisah dari sekte yang diciptakan oleh Permaisuri Es, dan mereka selalu menghormati dan memujanya sebagai leluhur mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengepalkan tangan dan berkata lagi, maaf atas kurangnya sopan santun. Suaranya keras dan jelas, penuh percaya diri. Jun Changqiao berkata dengan puas, itu lebih seperti itu. Dia benar-benar pantas dipukul. Jika bukan karena fakta bahwa mereka dipisahkan oleh layar, penulis akan memukulinya. Lu Qianqian berkata dengan acuh tak acuh, masih belum pergi. Petik 2, Wajah 8 Wu Huang langsung menjadi gelap. Orang yang datang ke Timur Laut Luzhou untuk membuat masalah belum membayar harga yang menyakitkan. Dia benar-benar tidak mau pergi begitu saja. Kamu tidak akan pergi. Jun Changqiao berkata, ayo pergi. Dia telah menemukan murid tertuanya dan membersihkan istana dingin ekstrim. Dia tidak khawatir lagi dan pergi dengan damai bersama muridnya. Mereka pergi begitu saja. Tentu saja, wanita itu memiliki perintah Permaisuri Es. Melihat perintah itu seperti melihat orangnya. 8 patriark pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Sekte sepanjang masa ini benar-benar luar biasa. Murid mereka sebenarnya adalah penerus Permaisuri Es. Para pembudidaya bela diri Provinsi Lu di Timur Laut yang berdiri di kejauhan semua mulai berdiskusi. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa istana dingin ekstrim telah benar-benar hilang hari ini. Para ahli dari 2 organisasi besar yang bersembunyi dalam kegelapan sedikit bingung. Mereka awalnya berencana untuk membantu Jun Patriark ketika dia dalam bahaya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ini juga bagus. Jika 2 organisasi besar muncul, bahkan jika mereka melindungi Jun Changqiao, masalah ini akan langsung meningkat dari dendam antara 2 sekte menjadi dendam antara 2 prefektur. Itu hanya akan memperburuk masalah. Konflik berakhir ketika Lu Qianqian menyampaikan perintah Permaisuri Es. Jun Patriark dan muridnya dapat dianggap lolos tanpa cedera. Berbicara tentang melarikan diri tanpa cedera, itu mengingatkan saya, lupakan saja, saya hanya akan meledak di tempat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi tak terkalahkan. Anda telah mendapatkan 2000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi tak terkalahkan.
Anda telah mendapatkan 3.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding. Poin kontribusi, 2.020.000. Petik 2. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi tak terkalahkan. Anda telah mendapatkan hadiah tersembunyi, Experience Talisman X1, cairan modifikasi aptitude kelas tertinggi X5. Petik 2. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi tak terkalahkan. Anda telah mendapatkan hadiah tersembunyi, Experience Talisman X1, cairan modifikasi aptitude kelas tertinggi X1. Petik 2. Tak terkalahkan berarti dia telah membunuh jalannya ke Istana Dingin Ekstrim dan menggunakan kekuatan absolutnya untuk menindas mereka sampai mereka tidak bisa melawan. Melarikan diri tanpa cedera berarti bahwa bahkan jika dia dikelilingi oleh 8 Wu Huang, dia masih bisa melarikan diri dengan mudah dan tanpa kerugian. Luar biasa, Jun Patriark, yang sedang berjalan di es dan salju, berteriak keras. Yang terbaik adalah 2 Experience Talismans dan cairan modifikasi aptitude kelas tertinggi. Menurut pengalamannya sebelumnya, setelah menggunakannya, dia akan mampu menembus pedang kelas 9 dan Raja Bela Diri. Setelah berkultivasi sebentar dan mencapai puncaknya, dia akan dapat memicu misi epik. Menjadi Kaisar Bela Diri sudah dekat, terutama cairan modifikasi aptitude kelas tertinggi. Setelah menggunakannya, menjadi Kaisar Pedang akan mudah. Para murid dari Sekte Abadi untuk sementara berhenti untuk beristirahat dan mengatur ulang di bawah bukit es di mana angin dingin bertiup. Setelah mengalami pertempuran di Istana Dingin Ekstrim, meskipun menyenangkan dan memuaskan, beberapa pengendara serigala mau tidak mau terluka. Untungnya, mereka memiliki perlindungan armor roh mereka dan tubuh mereka sangat kuat, jadi mereka hanya terluka ringan. Kakak senior, Li Fei berjongkok di depan batu es, memegangi kepalanya dan menggigil. Bersikaplah lembut. Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya mengelilinginya, mengepalkan tinju mereka. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Di Istana Dingin Ekstrim, mereka tidak hanya harus mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh, tetapi mereka juga harus bertahan melawan peluru yang akan datang dari belakang kapan saja. Su Xiaomo tersenyum menakutkan. Saya ditembak 4 kali, jadi saya dipukul 4 kali. Cek, aku tertembak 6 kali. Li Fei berkata dengan panik. Tianqi mengertakkan gigi. Meskipun saya hanya ditembak 2 kali, mereka mengenai pantat saya. Mereka bahkan tidak berbalik. Jika saya tidak melindungi diri saya terlebih dahulu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang kamu tunggu? Su Xiaomo melangkah maju dan meraih tubuh Li Tiantian. Dia berteriak, saudara-saudara, pukul dia. Bang, 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 hanya dalam beberapa saat, kepala Li Tiantian penuh dengan memar. Matanya menyipit menjadi satu garis, dan dia tampak sesedih mungkin. Sial, aku tidak akan pernah bermain dengan senjata lagi. Petik 1. Di Bukit Es, Lu Qianqian menarik kembali pandangannya dari sekelompok saudara junior yang lucu dan berkata, maaf membuatmu khawatir, Sekte Master. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Jun Changqiao berkata, namun, ingat, sekte tersebut telah dipromosikan menjadi sekte. Di masa depan, kamu harus memanggilku Patriark. Dimengerti, Patriark, kata Lu Qianqian. Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda mewarisi warisan Kaisar Frost. Lu Qianqian berkata, saya bertarung dengan para elit Istana Dingin Ekstrim di Laut Es tanpa batas. Saya dikalahkan dan melarikan diri dengan luka-luka. Saya tidak sengaja memasuki tempat pengasingan Kaisar Frost. Melarikan diri dengan cedera. Tatapan Jun Changqiao dingin. Dia melukai murid tertua sekteku dan tidak menghancurkan Istana Dingin Ekstrim. Dia beruntung. Melihat sosok yang marah di depannya, Lu Qianqian merasakan kehangatan di hatinya. Keadaan pikirannya, yang sudah diambang kehancuran, retak lagi. Keadaan pikirannya, yang telah stabil baru-baru ini, benar-benar hancur. Tanda pisah. PS, silakan pilih. Sebenarnya, Istana Dingin Ekstrim juga cukup sial. Pada awalnya, mereka mengira Lu Qianqian memiliki atribut es khusus dan ingin merekrutnya. Namun, konflik antara pihak lain dan lembah jalur salju menjadi semakin serius, sampai-sampai secara bertahap menyimpang dari niat awal mereka. Pada akhirnya, itu berkembang ke titik yang mereka inginkan, dan mereka bertemu satu sama lain di laut es yang tak berujung. Jika Istana Dingin Ekstrim tetap berpegang pada prinsip awal mereka dan hanya merekrutnya, sekte sepanjang masa tidak akan melakukan perjalanan sejauh itu untuk menyerang mereka, dan mereka tidak akan berakhir seperti ini. Itu bisa dianggap sebagai peringatan. Sebuah peringatan ke seluruh benua bahwa sekte sepanjang masa tidak boleh dianggap enteng.
Tentu saja, berita bahwa Jun Patriark hampir menghancurkan Istana Dingin Ekstrim dan memperingatkan 8 Patriark pasti akan menyebar seperti embusan angin ke seluruh benua, dan pasti akan memicu babak baru diskusi panas. Lalu, Jun Changqiao terus bertanya. Lu Qianqian berkata, saya memperoleh token Kaisar Es Senior di tempat pengasingannya, berjalan keluar dari Laut Es tanpa akhir, dan mendengar bahwa lembah jalur salju telah dihancurkan. Dari berita bahwa sejumlah besar seniman bela diri yang menunggangi serigala telah membunuh jalan mereka ke lembah jalur salju, dia menebak bahwa Patriark dan sesama anggota sekte yang telah melakukannya, jadi dia pergi ke Istana Dingin Ekstrim. Lu Qianqian mengerti Jun Changqiao. Dia pasti mendapat kabar bahwa dia dicari, dan kemudian membawa orang untuk mencari keadilan baginya. Semuanya seperti yang dia duga. Ketika dia tiba di Istana Dingin Ekstrim, Patriark dan sesama anggota sekte sudah bertarung dengan pihak lain. Pada saat itu, keadaan pikiran Lu Qianqian menerima kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hatinya diam seperti permukaan air retak. Dia datang ke Provinsi Lu Timur Laut untuk menstabilkan keadaannya dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Apakah kamu masih ingin melanjutkan pelatihan di sini? Jun Changqiao bertanya. Lu Qianqian menatapnya dan berkata, bolehkah? Ada permohonan samar dalam kata-kata dingin dan tidak berperasaan itu. Itu telah berubah. Meskipun masih memberi orang perasaan yang sangat dingin, setidaknya itu bercampur dengan emosi manusia. Jun Changqiao berkata, jika tempat ini dapat membantu Anda menerobos lebih cepat, bukan tidak mungkin untuk tinggal dan berlatih di sini. Terima kasih, Patriark, kata Lu Qianqian. Tetapi, Jun Changqiao berkata dengan serius, jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus segera menghubungi sekte tersebut. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Anda, bahkan sehelai rambut pun. Nada kalimat terakhir jauh lebih berat. KKK. Suara pecah yang tak terlihat terdengar di hati Lu Qianqian. Tatapannya sedikit goyah, lalu tanpa sadar dia berbalik dan berkata dengan suara rendah, murid mengerti. Tentu saja, Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan tajam, aku tidak akan membiarkan murid manapun diganggu oleh orang lain. Salju yang turun yang memenuhi langit langsung menguap di bawah auranya yang mendominasi. Lu Qianqian tidak punya rencana untuk mengikuti Patriark kembali ke sekte sepanjang masa. Lagi pula, dia baru saja menerima warisan Kaisar Es dan perlu berkultivasi di tempat sedingin es ini untuk menerobos lebih cepat. Jun Patriark setuju. Selama para murid baik-baik saja, mereka bisa berlatih sesuka mereka di timur Laut Luzhou. Tentu saja, Jun Changqiao tidak bisa pergi begitu saja. Karena mereka sudah ada di sini, mereka pasti akan membawa murid-murid mereka untuk bersenang-senang dan mengalami berbagai kondisi dan kebiasaan setempat. Apalagi, di dunia es dan salju ini, ada pemandangan di mana-mana. Di lembah es, Zhen Dejun mencicipi seteguk anggur kuat yang diproduksi di timur Laut Luzhou dan berkata, anggur di ladang es masih kuat. Hehe, Su Xiaomo datang dengan semangkuk anggur dan berkata dengan senyum gemetar, Penatua Zhen, ajari aku susunannya. Zhen Dejun berkata, pergi bermain di tempat lain. Huala, di depan panci besar yang dibangun di tempat, Jun Changqiao melemparkan daging cincang yang baru saja dipotong. Dia melambaikan sendok besar dan berkata, hari ini, aku akan membuat hidangan spesial untukmu. Liu Wanxi tidak datang, dan Li Qing yang terlalu lemah, sehingga pekerjaan memasak jatuh di kepalanya. Sebelumnya, dia memimpin murid-muridnya untuk membunuh di Istana Dingin Ekstrim. Sekarang, dia mengenakan celemek dan memasak di salju. Ini adalah Jun Changqiao, iblis yang kejam dan tanpa ampun, badut di dapur. Kepala keluarga, Li Tiantian berkata, keterampilan memasakmu jauh lebih buruk daripada Dudu. Bang, seluruh wajahnya menyerah, dan kemudian dengan, bang, dia menabrak gunung es, membentuk-bentuk tai. Gadis muda Devil Ridge Black Hawk menarik tangannya, dan riak spasial menghilang. Dia berkata dengan wajah dingin, siapapun yang mempertanyakan tuanku harus menerima hukumanku, Xiao Moxian. Ya, namanya Xiao Moxian. Jun Changqiao baru saja memberinya nama baru. Selain itu, ada awalan gaya barat. Dia dipanggil, Balala. Gadis. Jun Patriark dengan serius berkata sambil menumis, kamu seorang gadis, jadi kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Jika kamu ingin memukul seseorang, kamu bisa mengatakan, biarkan aku punya madu untukmu. Madu, Xiao Moxian bingung. Apa artinya? Artinya biarkan aku berurusan denganmu, kata Jun Changqiao. Saya mengerti. Xiao Moxian berdiri dan berjalan tanpa alas kaki ke gunung es.
Dia menunjuk Li Tiantian yang bengkok dan dengan bangga berkata, biarkan aku punya madu untukmu. Bang, 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 bulu memenuhi langit, dengan liar membombardir gunung es. Petik 2, petik 2. Su Xiaomo dan yang lainnya tidak tahan melihat. Mereka menoleh, berpikir, binatang kontrak patriark yang bisa berubah menjadi bentuk manusia bahkan lebih menakutkan daripada Little Longlong. Betul sekali. Di mana Little Longlong? Semua orang buru-buru melihat sekeliling dan melihat orang itu telah kembali ke penampilan aslinya. Itu duduk dengan bangga di gunung es kecil, dengan aura, saya mencari kekalahan, tetapi saya tak terkalahkan di bawah langit. Bahkan, mereka semua panik. Karena Lu Qianqian ada di sini, mereka harus menjaga jarak. Keterampilan memasak patriark bagus. Makanan sudah siap. Para murid berkumpul, memujinya. Jadi, di lembah salju, ribuan murid berkumpul untuk makan. Adegan itu sangat indah. Qianqian, Jun Changqiao berkata, kakak magang junior Anda datang jauh-jauh ke Provinsi Lu Timur Laut untuk bertarung dengan orang lain demi Anda. Sebagai kakak magang senior, bukankah Anda harus mengatakan sesuatu? Kakak magang senior tertua sedang dalam masalah, jadi kami di sini untuk membantu. Inilah yang harus kami lakukan. Su Xiaomo menyeringai. Li Fei tersenyum. Kita semua dari sekte yang sama dan sedekat saudara. Jika kita tidak saling membantu ketika kita dalam bahaya, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Betul sekali. Jun Changqiao berkata, sebagai murid sekte sepanjang masa, kita harus sedekat saudara dan saudari. Kita harus berbagi berkat dan kesulitan bersama. Memukul, Lu Qianqian berjalan ke meja batu dan melepaskan segel lumpur di toples anggur. Dia menuangkan semangkuk anggur dan mengangkatnya dengan lembut, tatapan dinginnya menyapu sesama muridnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mengerti apa yang dimaksud kakak perempuan magang senior mereka, jadi mereka mengangkat cangkir anggur mereka. Lu Qianqian meminum anggur berapi-api dalam satu tegukan. Astaga, astaga, Li Qingyang dan yang lainnya meminum anggur secara bersamaan. Mereka tidak berkomunikasi secara verbal. Semuanya ada di hati mereka, dalam anggur yang berapi-api. Di dunia salju yang beterbangan, melodi yang indah terdengar dan perlahan bernyanyi, laut tertawa, pasang surut di kedua sisi pantai, mengambang dan tenggelam bersama ombak, hanya mengingat hari ini, langit tertawa, pasang surut dunia, siapa yang kalah dan siapa yang menang, hanya surga yang tahu. Kakak magang senior tertua, di gunung es, Li Qingyang dan yang lainnya mengendarai badai serigala. Mereka melihat ke belakang dan berkata, kami akan kembali dulu. Melolong, raungan serigala bergema di langit. Garis-garis cahaya biru yang mengalir bergegas melintasi lapangan es seperti air pasang. Menjerit, elang hitam dari Demon Ridge mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi langit. Jun Changqiao duduk telentang dan menghancurkan 2 experience talisman. Raja Pedang dan Seni Bela Diri kelas 9 meletus. Dia menyalurkan dantiannya dan berkata, mereka yang menyinggung sekte sepanjang masa akan dibunuh. Suaranya memiliki daya tembus yang kuat, bergema di langit Provinsi Lu Timur Laut. Penggarap bela diri 5 hingga 6.000 mil jauhnya bisa mendengarnya dengan jelas. Apa? Di cabang sekte iblis-iblis, pemimpin itu berdiri dan berkata dengan tidak percaya, sekte sepanjang masa hampir menghancurkan istana dingin yang ekstrim. Ya, pemimpin, kata bawahannya. Pemimpin itu duduk, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Menurut informasi yang dia terima, Jun Changqiao hanya membawa sekitar 1.000 murid. Bagaimana mungkin kekuatan sekecil itu hampir menghancurkan sekte kelas 4 dengan puluhan ribu orang? Lebih-lebih lagi, itu adalah wilayah orang lain. Siapa yang tidak tahu bahwa penggarap bela diri yang mengolah elemen es sangat kuat di dunia es dan salju? Itu hanyalah fantasi untuk hampir menghancurkannya hanya dengan 1.000 orang. Jun Changqiao dan murid-muridnya melakukan hal yang mustahil. Pada saat ini, berita tentang pertempuran di Istana Kedinginan Ekstrim menyapu seluruh benua bintang jatuh seperti badai. Setelah banyak kekuatan mengetahuinya, mereka semua melebarkan mata. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa sebelum Jun Changqiao pergi, dia berteriak di langit, mereka yang menyinggung sekte sepanjang masa akan dihancurkan. Sebuah peringatan terang-terangan. Betapa sombongnya pergi ke wilayah orang lain dan meneriakkan kata-kata seperti itu. Sekte sepanjang masa, di puncak gunung berkabut tertentu, seorang lelaki tua yang seperti abadi membelai janggutnya dan berkata, menarik. Kepala keluarga, seorang pria parubaya berkata dengan hormat, baru-baru ini, sekte di barat daya Yangzhou ini telah melakukan banyak hal tak terduga dan menjadi pusat perhatian. Orang tua itu tersenyum dan berkata,
kelahiran setiap sekte dengan potensi akan menyebabkan riak seperti batu yang jatuh ke air. Namun, ada sangat sedikit yang benar-benar dapat memantapkan diri di dunia. Tidak perlu memperhatikannya. Petik 2. Lebih-lebih lagi, dia berhenti sejenak. Kemudian, dengan lambaian tangannya, sebuah bidak catur muncul di jari-jarinya yang kurus. Dia dengan lembut meletakkannya di papan catur dan berkata, "Saat ini, benua bintang jatuh seperti genangan air yang tergenang. Kita membutuhkan kekuatan yang begitu kuat untuk mengguncang dunia." Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah dan berkata, "Patriark sangat memikirkan sekte sepanjang masa. Tidak masalah apakah saya menganggapnya tinggi atau tidak." Orang tua itu bergumam, "Itu masih tergantung pada kekayaannya sendiri." Di masa lalu, hal pertama yang akan ditanyakan oleh para pembudidaya di prefektur ketika mereka bertemu adalah apakah Anda makan. Sekarang, itu jika Anda mendengar. Jika seseorang bertanya, apa yang mereka dengar, dia pasti akan dipandang rendah dan dipandang sebagai orang asing. Sekte sepanjang masa telah menyebabkan keributan besar yang telah menyebar ke seluruh benua Starfall. Hampir semua orang membicarakannya dan menyebarkan berita. Itu benar-benar akan menjadi tren, siapa di dunia ini yang tidak mengenal Anda. Beberapa orang berpikir bahwa dia sombong. Beberapa percaya bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Pendeknya, The Sake of All Times seperti seorang penulis yang menulis buku. Mustahil baginya untuk menerima pujian mutlak, dan tidak dapat dihindari bahwa itu akan dikritik di belakang punggungnya oleh seniman bela diri dari berbagai provinsi. Saya bisa menerima kehormatan itu. Pada saat yang sama, dia juga akan menerima semua fitnah dan pelecehan. Namun, dengan karakter Jun Changqiao, dia tidak akan pernah menerima fitnah dan pelecehan. Kalau tidak, dia akan mengambil senjatanya dan bertarung dengan mereka. Sekte sepanjang masa tidak memiliki reputasi yang baik di berbagai negara bagian. Di Yangzhou Barat Daya, dia adalah idola dan pahlawan para pembudidaya bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman kuno, berapa banyak sekte dari sekte lain yang telah menginvasi wilayah mereka sendiri untuk menimbulkan masalah. Sekarang setelah mereka berjuang keluar dari gerbang provinsi dan menghancurkan kekuatan kelas 4 dari sekte lain, itu pasti memuaskan. Untuk sesaat, reputasi sekte sepanjang masa telah mencapai puncaknya di Yangzhou Barat Daya, menjadi tanah suci seni bela diri yang didambakan oleh pria dan wanita muda. Ayah ibu, saya bertekad untuk menjadi murid sekte sepanjang masa di masa depan. 2 tahun yang lalu, kata-kata ini akan ditolak dengan tegas oleh orang tua. Sekarang, mereka tidak hanya senang bahwa anak mereka akhirnya tumbuh dewasa, mereka juga akan mendorongnya untuk bertahan dalam mimpinya. Ketika sebuah sekte memiliki prestise yang cukup, itu akan berdampak pada kehidupan dan budaya daerah sekitarnya. 8 kota di Azure Sun County tersapu oleh angin sekte sepanjang masa. Pertama-tama, ada perubahan dalam pakaian. Pakaian ketat ditinggalkan dan secara bertahap berubah menjadi seragam sederhana dan hidup dari sekte sepanjang masa. Perubahan pakaian semacam ini adalah yang paling populer di kalangan kelas atas. Saat mengunjungi teman dan kerabat atau mengadakan perjamuan besar, para pria akan mengenakan kemeja pendek agar terlihat sederhana dan ringkas, sedangkan para wanita akan mengenakan rok pendek untuk memamerkan sosok mereka yang baik. Xie Guangqun juga membuat perubahan pakaian yang berani dan tegas. Dia memilih untuk mengenakan pakaian ringan dan lebih energi dari sebelumnya. Karena pengaruh penguasa kota dan kelas atas, tren pakaian baru mulai menjangkau orang-orang biasa. Pakaian tradisional benua bintang jatuh memberi orang perasaan membosankan. Terinspirasi oleh seragam sekolah sekte abadi, itu berangsur-angsur menjadi berwarna-warni, seperti 100 bunga yang bersaing satu sama lain. Akibatnya, berjalan di jalan utama Azure Sun City dan melihat warna pejalan kaki yang berbeda, orang akan merasa seolah-olah mereka telah memasuki kota modern. Suasana seperti ini secara bertahap mengikis kota-kota sekitarnya dan bahkan menyebar ke kabupaten lain. Tidak akan lama sebelum seluruh Yangzhou Barat Daya akan digantikan oleh atmosfer seperti ini dan menjadi lebih muda dan lebih energi. Sebagai penggagas transmisi budaya, Jun Changqiao telah memikirkan masalah setelah kembali ke sekte. Pertama, dia mengalahkan 5 sekte negara awan barat dan berurusan dengan istana dingin ekstrim. Sekarang dia telah mendapatkan prestise yang cukup, mengapa tidak membuatnya lebih besar? Karena aku sudah menyebabkan keributan, aku mungkin juga membiarkan lebih banyak orang mengerti bahwa sekte sepanjang masa tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dianggap enteng. Begitu pikiran ini muncul, itu tidak bisa ditekan sama sekali. Jun Patriark memanggil Zen Dejun dan menceritakan pikirannya. Dia bertanya, "Penatua Zen, bagaimana menurutmu?" Zen Dejun membanting meja dan berkata,
apakah kamu masih perlu mengatakannya? Jika kamu ingin bermain, maka bermainlah yang besar. Jika kamu ingin meledakkan, maka ledakkan lagi. Kedua orang gila itu saling memandang dan segera menggelengkan bahu mereka dan tertawa jahat. Sue Rengui, suara Jun Changqiao tiba-tiba terdengar di sekte. Sue Rengui, yang sedang melatih para anggota, terkejut. Sudut mulutnya berkedut. Kami baru saja kembali. Jangan bilang kami akan pergi ke negara bagian lain untuk membuat masalah lagi. Kumpulkan 1000 tentara. Suara Jun Changqiao terdengar. Ikuti aku ke cabang sekte iblis-iblis. Ya, Sue Rengui menerima pesanan. 1000 anggota yang baru saja kembali mengendarai badai serigala dan bergegas keluar dari Gunung Tulang Besi, menuju cabang sekte iblis-iblis. Jun Changqiao tidak mengendarai Demon Ridge Black Eagle kali ini. Sebaliknya, dia berubah menjadi Raja Serigala Badai. Dalam perjalanan, dia berkata dengan acuh tak acuh, sudah waktunya untuk menagih hutang dengan bunga. Cabang Sekte Iblis Vien. Selama beberapa hari terakhir, pemimpin cabang besar tidak bisa makan atau tidur nyenyak karena sekte sepanjang masa hampir menghancurkan istana dingin ekstrim. Ini berarti bahwa sekte yang dulunya tidak memiliki peringkat ini sekarang menjadi sangat kuat. Jika murid-muridnya diganggu dan berani melakukan perjalanan ribuan mil untuk bertarung dengan orang lain, maka Jun Changqiao pasti seseorang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Di masa lalu, sekte itu pernah memata-matai pedang bulan sabit naga hijau miliknya. Dia bahkan telah mengirim Jiang Ya dan yang lainnya ke Gunung Tulang Besi. Begitu dia memiliki kekuatan, tidak akan mengejutkan jika dia membawa orang untuk dibunuh. Tidak, pemimpin cabang besar berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, kita harus memberitahu markas besar sesegera mungkin. Saya berharap untuk mengirim pembangkit tenaga listrik untuk mengawasi cabang Yangzhou Barat Daya. Pemimpin cabang hebat, pada saat ini, seorang bawahan melaporkan, Jiang Ya telah datang menemui Anda. Pemimpin cabang besar tercengang. Kenapa dia bukan pengemis di kota Jiangjia? Mungkinkah dia juga khawatir Jun Changqiao akan membalas dendam dan tidak berani tinggal di kota? Petik 2. Raja Yamajiang melangkah masuk dan menangkupkan tangannya. Pemimpin cabang hebat. Pemimpin cabang besar menyesap teh, ekspresi bangga muncul di antara alisnya. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Ya, sebagai pemimpin cabang dari cabang sekte iblis-iblis, posisinya lebih tinggi. Pemimpin cabang hebat, Jiang Ya berkata, apakah ada berita tentang orang yang saya cari? Pak, pemimpin cabang besar meletakkan cangkir teh di atas meja dan berkata dengan tidak sabar, jika ada berita, saya akan memberi tahu Anda. Jiang Ya duduk dan berkata dengan tatapan dingin, saya, Jiang Ya, telah melayani sekte iblis selama bertahun-tahun, tetapi setiap kali saya mendapat tanggapan ala kadarnya. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda membantu saya menemukan seseorang? Petik 2. Jiang Ya, bawahan di sebelahnya berkata dengan dingin, perhatikan nada bicaramu. Jiang Ya berdiri dan mengangkat Desert Eagle. Dengan keras, dia menembak kepala lawannya dan berkata dengan dingin, hari ini aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Pemimpin cabang besar berdiri dan melihat bawahannya jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, Dewa, Godmight Flame Cannon. Kelihatannya, Jun Changqiao masuk dari luar dan duduk di ujung meja. Dia menyilangkan kakinya dan berkata, pemimpin cabang besar bertanya tentang sekte sepanjang masa saya sedikit. Anda bahkan tahu tentang Godmight Flame Cannon. Ekspresi pemimpin cabang besar berubah ketika dia berkata dengan kaget, mengapa kamu di sini? Jun Changqiao memandang Jiang Ya dan berkata dengan penuh minat, apakah maksudnya aku tidak bisa datang? Ya, Jiang Ya berkata, Patriark, kepala keluarga. Orang ini memanggilnya Patriark, biarkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Jun Changqiao menunjuk Jiang Ya dan berkata, saya adalah penatua sekte sepanjang masa. Saya juga berterima kasih kepada sekte setan iblis karena telah merawat saya selama ini. Pemimpin cabang besar berkata dengan marah, Jiang Ya, kamu secara terbuka mengkhianati sekte iblis-iblis. Tidakkah kamu tahu apa yang akan terjadi padamu? Maaf, Jiang Ya mengangkat bahu dan berkata, saya bukan murid dari sekte iblis-iblis. Tidak ada pengkhianatan. Pria tercela, pemimpin cabang besar sangat marah. Ledakan, pada saat ini, ledakan keras datang dari luar. Pintu dengan plakat, pemimpin cabang sekte iblis-iblis dihancurkan berkeping-keping oleh Xiao Ziji. Membunuh. Para murid sekte sepanjang masa bergegas masuk dengan pedang di tangan. Murid-murid sekte iblis-iblis yang bergegas keluar ruangan tiba-tiba menghadapi serangan musuh dan mencoba melakukan serangan balik. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Lagi pula ini bukan cabang.
Kekuatan mereka hampir tidak sebanding dengan sekte kelas 6. Para murid sekte sepanjang masa baru saja datang dari sekte kelas 4. Berkelahi dengan mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Sudah berakhir, sudah berakhir. Hati pemimpin cabang besar menjadi dingin. Dia menebak dengan benar, Jun Changqiao adalah orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan membunuhnya di sini segera setelah dia kembali dari Provinsi Lu di Timur Laut, tidak memberinya waktu untuk bersiap. Tuan cabang hebat, Jun Changqiao mengaitkan jari-jarinya dan berkata, kamu harus tahu mengapa aku di sini kali ini, kan? Puci, puci, orang-orang di aula berbicara dan tertawa sementara para murid di luar aula saling membunuh. Itu adalah pemandangan harmoni di satu sisi dan kekejaman di sisi lain. Kulit pemimpin cabang besar menjadi semakin tidak sedap dipandang. Telapak tangan dan kakinya basah oleh keringat. Ini bukan gejala defisiensi ginjal. Ini karena rasa takut. Anehnya, Jun Changqiao, yang duduk di sampingnya, tidak melepaskan auranya, tetapi dia merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Jika master cabang besar tahu bahwa orang di depannya adalah pedang dan raja bela diri kelas 9 yang asli, dia akan mengerti mengapa dia begitu takut. Jun Patriark, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, ini, selama periode waktu ini, sekte iblis-iblis saya tidak menyinggung sekte sepanjang masa. Bagaimana dengan sebelumnya? Petik 2, petik 2. Kepala cabang besar gemetar dan berkata, Jun Patriark, aku hanya mengikuti perintah. Ketika dia baru saja menerima perintah dari markas, dia telah mengirim Jiang Ya dan yang lainnya ke Gunung Tulang Besi. Dia tidak begitu takut. Benar, Jun Changqiao memikirkan sesuatu dan berkata, beberapa waktu yang lalu, bagaimana pertarungan antara sekte iblis-iblis Anda dan sekte Taikun atas urat batu roh. Orang ini tahu tentang masalah ini. Pasti Jiang Ya yang memberitahunya. Bicaralah, kata Jun Changqiao dengan suara rendah. Master cabang besar buru-buru berkata, Jun Patriark, sekte iblis-iblisku mengusir sekte Taikun dan mempertahankan urat batu roh. Di mana Vena? Kata Jun Changqiao. Ini, bang. Aliran cahaya melesat keluar, langsung meledakkan kaki master cabang besar itu. Tubuhnya tiba-tiba miring, setengah berlutut di tanah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Jun Changqiao menempelkan moncong elang gurun yang berasap ke kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu harus menjawab pertanyaanku dengan sangat rinci. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Iblis, master cabang besar menahan rasa sakit yang hebat dan sensasi terbakar di dahinya, dan berkata dengan ekspresi sengit, Jun Changqiao, jika kamu berani membunuhku, kamu akan menjadi musuh sekte iblis-iblis. Ini adalah orang yang kejam. Hari ini, dia jatuh ke tangannya. Akan sulit untuk pergi hidup-hidup. Bagaimanapun juga, dia akan mati. Mengapa tidak menunjukkan kejantanan? Dengan serius, Jun Changqiao berkata, aku benar-benar ingin kamu hidup dan menyaksikan bagaimana sekte iblis-iblis dihancurkan oleh sekte sepanjang masa. Tetapi, bang, menarik pelatuknya, itu langsung menembus kepala master cabang besar dan berkata, jika kamu ingin menjadi pria yang tangguh, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Ketika berhadapan dengan musuh, Jun Changqiao benar-benar tidak berhati lembut. Sangat disayangkan bagi master cabang besar yang pantang menyerah. Awalnya, itu hanya simbol kejantanan. Jika Jun Patriark memainkan beberapa trik, dia pasti akan segera menyerah. Tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan kedua untuk bertanya, langsung menembak seperti ini. Di jalan mata air kuning, dia pasti menangis dan berteriak, kakak, tidak bisakah kita bermain kartu sesuai dengan rutinitas lain kali? Aula Tuan Li, Jun Changqiao mengambil kembali Desert Eagle dan mengirimkan, selidiki lokasi urat batu roh yang diperebutkan oleh sekte iblis-iblis dan sekte kun tertinggi. Lebih cepat lebih baik. Ya, Li Luoqiu menggunakan teknik transmisi suara untuk menghubungi pangkalan intelijen kota-kota di Yangzhou Barat Daya. Mata-mata di timur laut Luzhou mungkin membuat kesalahan, tetapi begitu mereka mulai beroperasi di wilayah mereka sendiri, sama sekali tidak akan ada kesalahan. Ayo pergi. Jun Changqiao melangkahi mayat master cabang besar itu. Saat dia berjalan keluar dari aula, seorang murid berjalan dan mengenakan mantel bulu padanya. Kemudian, dia mengenakan kacamata hitam yang mempesona dan pergi dengan angkuh. Kekeke, di luar cabang sekte iblis-iblis, orang gila Zhen Dejun menutupi wajahnya dan tertawa aneh seperti orang gila. Kemudian, dia langsung meledakkan susunan guntur. Bom, setelah ledakan keras, cabang sekte iblis-iblis yang telah didirikan di Yangzhou Barat Daya selama hampir 100 tahun diratakan dengan tanah.
Tidak, Jun Changqiao tiba-tiba berbalik dan melihat reruntuhan yang telah meledak ke dalam lubang yang dalam. Dia menggigit jarinya dan pingsan, harta karun di cabang belum diambil. Kepala keluarga, Li Qingyang berbisik, hal pertama yang dilakukan murid ini ketika dia masuk adalah menjarah harta dan memasukkan semuanya ke dalam cincin spasial. Jun Patriark, yang awalnya putus asa, segera memulihkan sikapnya yang sok. Dia menepuk bahu murid keduanya dan berkata dengan lega, "Kamu punya hatiku, kamu punya hatiku." Bang, gerbang kuil pembunuh dewa diledakkan hingga terbuka. Beberapa anggota jatuh ke tanah kesakitan. Penatuazan dan Guo Degang, yang berada di tengah-tengah diskusi, mendengar keributan itu dan bergegas keluar dari aula. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, siapa yang berani menyebar. Mereka tidak mengucapkan kata liar. Itu karena Jun Changqiao telah berjalan di bawah pengawalan begitu banyak murid. Auranya yang kuat telah menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Untuk membasmi cabang sekte iblis-iblis di Yangzhou Barat Daya, cabang kuil pembunuh dewa ini juga harus dicabut. Di depan arena hidup dan mati, Penatua Bai, yang berasal dari markas besar kuil pembunuh dewa, pernah berkata dengan arogan, "Hari ini, tulang besi harus disingkirkan dari Jianghu." Pada saat itu, Jun Changqiao sangat marah. Tetapi sekte tidak memiliki kekuatan, jadi dia hanya bisa memilih untuk menelan amarahnya. Pada akhirnya, dia mengandalkan keberanian Wei Tetua untuk menakut-nakuti orang itu. Hari ini, murid saya dan saya memiliki kekuatan. Hutang lama di masa lalu harus diselesaikan hari ini. Jun Patriark, Penatuazan berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu dengan ini?" Bang, Xiao Ziji menarik pelatuknya. Peluru melewati kekosongan dan langsung menghancurkan plakat dengan kata-kata, "Kuil pembunuh dewa," yang tergantung di aula. Masih tidak mengerti, tidak apa-apa. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan memberitahu mereka dengan kata-kata yang paling lugas, "Hancurkan."